bahwasanya saya diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan Bung Karno tahun 64 itu adalah kebesaran Tuhan. Iya. Ya. Iya. Bung Karno lah yang memberi saya inspirasi menjadi seorang nasionalis. Iya. Sejak itu saya selalu ikut berjuang Iya. sampai hari ini. Luar biasa. Luar biasa sahabat. Jadi senior kita ini juga satu pejuang Indonesia ya. Yang saya pun baru hari ini baru detik ini beliau tuh membeberkan kepada kita semua. Nah, tapi ini suka dukanya ini banyak ya Pak Frans ya? Banyak. Tapi kita pengen tahu nih Bang Niko ya. Ya. Perjuangan yang dimaksud beliau ini yang seperti apa gitu. Bagaimana Pak Frans? Ya, saya ini mungkin memang dari sono aja gitu. Ya. Sejak kecil saya tidak senang orang yang menindas yang lain. Oh, Dari nindas. ya. Dan memang sejak kecil tidak punya bakat mau berdagang, enggak. Jiwa saya adalah pengabdian. Sebenarnya dulu mimpi saya mau jadi seorang diplomat. Ayo. Tapi zaman Orde Baru kan Ya, keturunan Tionghoa kan nggak bisa. ya, ya, ya. Ya. Tapi saya bersyukur udah masuk dalam macam-macam kalangan. Ya. Ya belakangan ya tidak resmi jadi diplomat, tetapi ya dalam berapa delegasi Indonesia ke luar negeri saya ikut ya, Iya. ke Kamboja, kemana saya ikut ya, rombongan ada semua, foto-fotonya semua ada. Karena bagi saya Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan mensejahterakan rakyat. Kita terlalu kaya untuk miskin. Ayo. Luar biasa sekali sahabat ya. Kalau kekayaan alam demikian rupa tuh tetap kita banyak miskin, pertanyaan saya, apakah alam yang salah Nah. Atau kita yang tidak bisa mengelola alam itu sedemikian rupa untuk mensejahterakan rakyat? benar sekali. Ya, Ya, saya tidak menunjuk siapa, enggak. ya, Kita harus berani mengoreksi diri. ya, Kalau kita tahu bahwa ini kurang, marilah kita sama-sama bekerja sama ya. untuk membangun lebih baik. Dan membuat suatu Saya harap perubahan, ya. anak cucu saya nanti bisa melihat Indonesia yang Luar biasa. luar ya. biasa ya. Ya. Paling dikit itulah impian saya. Bukan saja impian Pak Frans, saya juga memimpikan kayak begitu Semua karena orang juga memimpikan. ya Indonesia ini sumber kekayaannya tuh luar biasa. Iya. Nah, cuman karena mungkin seperti Pak Frans cerita tadi bukan salah alam ya. Mungkin cara ngelolanya, cara memaksimalkannya yang masih belum tepat. Ya, makanya kita lihat dari segi itu, Ya. marilah kita berani memperbaiki diri masing-masing. Ya, Bagaimana supaya kita yang ada itu kita maksimalkan. ya, Suatu tempat yang baik, tapi kalau nggak dikelola dengan baik. Kalau di tanah ini, umpamanya di bawah ada emas, kalau nggak digali bisa dapat emasnya nggak? nggak Bisa. nggak dikali Padahal kapan mau potensi dapat. kan Ya. umpamanya di tanah ini, di bawahnya 10 meter di bawahnya ada emas sebenarnya. Tapi kita nggak pernah gali, bisa dapat emas nggak? Nggak bisa. Bisa. Itulah kuncinya. Dan juga misalnya kita kalau tidak sanggup menggali itu emas, kita harus mencari cara, jangan sampai pakai orang lain dalam menggali emas. Nah, juga salah satu hal yang sangat fatal sekali kan begitu. Iya, orang lain boleh diongkosi untuk menggali. Tapi jangan Diawasi. ya. Jangan dia curi emas kita. Apalagi kita bagi-bagi nanti. Nah, ini jadi kekayaan kita berkurang dengan seenaknya. Iya. Jadi ini banyak sekali, Ya. saya sekali lagi tidak ada negara di dunia yang Sekalian. keberagaman Ya. itu demikian besar seperti Indonesia. Iya. Saya sekali lagi bersyukur kepada yang di atas. Saya sudah hampir menginjakkan kaki, menginjakkan kaki hampir di semua provinsi. Ya. Cuma di Papua ada 2-3, Papua Barat belum, Jayapura belum, dan Kalimantan Utara yang belum. Yang lain saya sudah pernah semua. Ya, jadi kita luar biasa, Iya. luar biasa hebat kita. Jadi marilah kita bergandengan tangan, jangan saling mencakar. Ayo. Pihak luar yang senang kalau Iya. kita saling mencakar itu. Iya. Karena kalau kita semakin tidak
tidak damai dalam keluarga kita, orang itu gampang memprovokasi. Nah, kalau sudah terprovokasi, mereka punya keinginan bisa mereka laksanakan dengan lancar. Kata bijak mengatakan, Ya, kalau berjalan sendiri kita hanya bisa sampai 10 km. Jalan bersama 100 km bisa kita capai. ya, Jadi marilah kita bangun semangat itu. ya. Ya. Semangat kebersamaan. Ya. Kebersamaan. Kata kebersamaan itu yang sangat penting. Ya. Ya ini mungkin Bagaimanapun. mungkin satu hal juga nih Bang Niko ya. Ya. Ini mungkin sepertinya agak menyimpang nih Pak Fran ya. Agak menyimpang dari topik yang sudah kita bahas ini. Bagaimana pandangan Pak Fran ini terhadap perkembangan tatung Kota Singkawang? Ini yang mau saya tahu nih. Tatung saya ingat waktu kecil di sini, kalau Cap Gomez, ya saya senang aja, saya kecil kan, saya senang. Waktu itu tahun 50-an, hanya ada sekitar 30 lebih Ya. yang ditandu. Ya. Hanya 30 lebih, saya ingat kok, nggak banyak orang. Sekarang kau udah ratusan kan? Ribuan. Ribuan. Nah, ini suatu perkembangan. Nah, kita lihat tatung itu bisa dari pendekatan macam-macam. Ya. Singkawang sudah jadi punya salah satu trademarknya Singkawang adalah tatung. Ya. Orang Singkawang di Jakarta aja bikin keramaian pakai tatung. Ya. Di Batam saya dengar juga tatung orang Singkawang juga. Ya. Jadi itu adalah bagian dari katakanlah tradisi Singkawang, budaya Singkawang, orang Tionghoa Singkawang. Itu perkembangan budaya orang Tionghoa Singkawang. Kita mau bicarakan apa? Saya sendiri, karena saya senang menyaksikan teman-teman yang tatung, justru itu saya kenal cukup banyak juga ya. Petatung. Tatung itu yang agak senior maupun yang muda dan sebagainya. Saya ingin tahu kehidupan mereka. Saya tidak punya hak untuk katakanlah menghakimi apapun, enggak. Hidup mereka begitu, ini begitu. Karena yang saya selalu coba usahakan adalah jangan menghakimi orang lain mengenai sesuatu yang engkau sendiri tidak benar-benar mengerti. Ya. Saya harus akui, saya belum mengerti banyak hal mengenai tatung ini. Meskipun udah sering lihat ya, masih pertanyaan bagi saya, masih jadi pertanyaan saya. Kenapa begitu? Makanya saya tanya, kenapa ada yang turunan, ada yang tiba-tiba, ada yang pergi ke tempat tertentu, pulang-pulang jadi tatung, ada kan macam-macam. Ya, kan? ya. Pertanyaan saya cuma kenapa itu saya belum bisa jawab. Saya manusia yang ingin belajar mencari jawaban atas suatu pertanyaan yang ada pada waktu tertentu di dalam benak saya. Makanya saya tanyakan tadi, yang senior kita yang udah pergi, punya anak begitu banyak, berapa yang tatung? Ternyata semua tatung. Ada lagi yang hampir semua tatung. Pertanyaan saya, apakah tatung itu turunan dari gennya atau apa? Kalau saya bicara dari segi medis kan biasa turunan kan gen ya. Nah, apakah ada gen gitu? Seperti penyakit kan orang kalau sakit kencing gula pasti ada gennya. Ya. Gen yang menentukan dia sakit gula kan. Ya. Nah, kalau tatung apakah boleh disamakan? Saya tidak berani katakan. Tidak boleh karena saya sangat pantang untuk menghakimi sesuatu yang saya tidak tahu benar. Ya. Kalau saya tahu benar, saya berani katakan. Tapi kalau saya tidak tahu benar, masih begitu-begitu, lebih baik saya tidak terlalu banyak bicara untuk menghindarkan salah pengertian. Ya, dulu kan saya senang dikenalkan sama beberapa orang tatung. Saya observasi dari mulai dia dan sebagainya. Saya waktu kecil juga kan oleh ibu saya sering dibawa ke tatung kan. Orang Singkawang kalau sakit yang dipikirkan bukan dokter yang lebih mahal dulu kan. Ya. Cari tatung dulu. Ya. Saya ingat ada
waktu kecil itu ada, sekarang udah nggak ada, pasti udah meninggal kan, udah agak tua waktu itu. Di sebelum dibelokkan Jam Tang situ, Oh, dulu ada seorang tatung agak berumur, saya ingat bapak-bapak. Song Yi Pak. Song Yi Pak itu. Song Yi Pak. Sebelah kiri kalau jalan. Ya, ya. Dia ahli obat. Ya, udah lama, tahun 50-an. Ya. Dia pang namanya Tofa Xiaojia. Oh, Oh, Dewi ya. Udah tua. Nah. Tapi yang saya ingat Ini memang ya. Tofa Xiaojia, Nah, ya, itu Song Yi Pak. dia itu kalau lagi tatung gambarnya agak wanita cantik minta ampun. Ya. Dan dia ngomong punya bahasa saya nggak ngerti. Mesti ada penterjemah. Nah itu ada di dalam memori saya. Karena waktu kecil ikut orang tua kan, Ya. cari atau pergi ke sana sini. Saya ada beberapa yang saya masih ingat. Ada yang datuk itu, yang Nyipun Oh, Nippon Fat. Nippon Fat. Udah meninggal ya. Nyipun Fat ya. Iya. Kaya itu transit kaya. Makan ayam, mulut itu yang saya canggung, ingat. makan ayam, Jadi saya makan saya anjing. pernah lihat. Ya. Karena saya dulu waktu kecil mungkin banyak main kiri kanan segala, masuk parit segala macam. Lasap saya ya. Ya, asap saya. Jadi penyakit seribu satu macam pun. Ya. Jadi kalau udah sakit dibawa ke tatung. Ya. Itu fakta hidup di Singkawang Ya, ya. yang saya alami sendiri. Jadi saya tidak bisa katakan, oh jangan, jangan. Nah, zamannya Pak Fransai itu begitu ada orang sakit ke tatung dulu, karena dulu dokter kan yang nggak paham. Sekarang terbalik Pak Fran. Orang ke dokter dulu udah nggak sembuh terakhir Baru udah ke habis baru tatung. ke tatung. Oh gitu. Terbalik. Kebalikan. Hah? Terbalik ya Pak Pak Bang. Sekarang gitu ya. Karena udah habis apa boleh buat lagi. Kayak kemarin ada ini satu contoh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini satu asuk ya, umurnya 60 lebih. Pas saya dengan Bang Norman ada ke satu tatung, tanya, Sipu, ada obat kencing manis yang bagus nggak? Itu paling gampang, dia bilang. Apa? Minum air kencing sendiri. Wah, kami pun pikir ini rencana mau dipotong, itu bagian kelupaan. Jadi asuk itu lihat, dia sudah kencing manis terlalu lama dan tidak sembuh-sembuh. Dia pun hajarlah minum air seni sendiri 5 kali. Sembuh total. Pagi-pagi telepon kami ya. Itu bersyukurlah kepada Tuhan, dia bilang. Mungkin nggak semua orang bisa kayak begitu. Ya. Yang ini juga saya udah sering dengar. Ya. Saya tidak berani katakan tidak, Ya. dan saya juga tidak berani katakan iya, Ya. karena saya sendiri tidak ada pengalaman. Ya. Yang bisa merasakan manfaatnya di situ, ya silakan. Ya. Selama itu tidak merugikan dia, nggak apa-apa. Ya. Selama habis minum itu dia tidak kelengar gitu. Ya. Ya ini mungkin karena ini mukjizat dari Tuhan ya. Iya, Mungkin iya, dia banyak jalan, Dia kan. sudah mau dibantu. Belum tentu dua orang yang sama penyakit datang dikasih minum yang sama bisa sembuh. Tiap orang kalau sakit tuh tidak sama. Ya. Dua orang yang sakit kepala Nah, belum tentu sama sebabnya. ya. Ya, Ya. maka kita harus ingat tidak ada dua pasien yang sama. Ya, walaupun penyakitnya sama. Wah, luar biasa sahabat. Ingat itu. Ya. Jadi kita suka bilang, oh sakit kepala, kasih obat ini. Tahu-tahu sakit kepala hanyalah tanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres di dalam badan. Ya. Jangan kasih obat anti sakit nyeri aja. Antibiotik. Tak bisa. Tidak bisa, karena kita harus, tiap manusia adalah sebuah ciptaan yang tidak sama dengan yang lain. Ya. Penyakitnya, kesenangannya, dan semuanya itu berbeda. Iya. Ya. Ya, luar biasa sekali sahabat ya. Inilah sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Fransai yang sudah memakan asam garam khususnya untuk Indonesia dan juga di mancanegara. Nah, supaya konten hari ini bisa memberikan kita suatu inspirasi yang positif, yang bisa ada perubahan untuk membangun diri kita ke arah yang lebih baik. Dan tentunya kalau kita semua bisa membangun diri kita ke arah yang lebih baik, marilah kita bergandengan membuat suatu kebersamaan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, supaya menuju suatu perubahan yang luar biasa dan Benar. dan suatu hari kita bisa menikmati
kekayaan kita, untuk keluarga kita sendiri, dan bisa eksis dan mempunyai nama besar di dunia ini. Begitu Pak Pradya. Ya mungkin ini Hmm. kita pengen denger ya apa pesan beliau untuk generasi selanjutnya, ini yang paling penting. Bagaimana Pak Fran, ada pesan untuk generasi kita yang selanjutnya, untuk pesan generasi muda, bagaimana membuat suatu gebrakan kayak gimana, supaya suatu hari kita bisa lebih maju. Ya bisa berupa harapan juga ya kan. Ya, ini tidak terlepas dari pendidikannya. Saya kebetulan juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan, janganlah orang tua menganggap pendidikan itu diserahkan kepada guru di sekolah. Keliru. Pendidikan dimulai di rumah. Ya. Kalau anak kita menjadi orang yang tidak sopan, tidak punya budi pekerti dan sebagainya, jangan salahkan guru, salahkan orang tua. Ya. Sayangnya, Nah, zaman sekarang di rumah sibuk, orang tuanya dia belikan HP, rumah sendiri nggak dididik. ya. Pergi ke sekolah, guru kan mengajarkan sesuatu, katakan sesuai dengan kurikulumnya kan itu. Ya. Tapi ingat ya, yang dipelajari di sekolah hanya 20% yang menentukan suksesnya seseorang. 80% oleh karakter. Ya. Dan ini kita abaikan. Kita abaikan. Makanya jangan heran kalau di lapangan itu sangat lemah. Karakter berurusan dengan kejujuran, tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, kepedulian terhadap negara. Juga ya wajib kita menolong sesama manusia. Ini kita sangat lemah kan? Ya. Karena karakter kita lemah. Sehingga orang melakukan banyak hal yang sebenarnya jauh daripada benar, tapi merugikan banyak orang. Tetapi dia yang melakukan tidak merasa bersalah. Inilah karakternya lemah. Ya. Ini yang harus coba diperhatikan. Tolong supaya tiap keluarga itu memperhatikan anak-anaknya. Jadi melalui pesan ini ya bisa kita tahu ya. Jadi untuk pendidikan seorang anak pertama dimulai dari rumah, dan kalau menjadi orang tua, menjadilah orang tua yang bijaksana yang selalu akan membina anak-anaknya ya, terutama dalam etika, Iya. tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama, terhadap negara. Saya mau tanya, kepada orang-orang tua sekarang, apakah masih ada kebiasaan tiap hari ngobrol sama anak-anak yang pulang dari sekolah? Jarang saya lihat Pak Fran. Ini yang tidak baik. Kenapa? Anak yang pulang dari sekolah, kalau kita berikan waktu makan malam, sore, duduk sama dia. Gimana tadi di sekolah? Beri kesempatan kepada anak itu untuk mengeluarkan keberhasilan maupun kepedihannya. Ya. Keberhasilan. Tadi saya jadi nomor 1 di sekolah ya. Bangga kan? Ya. Kalau orang tua mungkin, aduh bagus nak, bagus, teruskan ya ini. Atau dia bilang, tadi masa saya dibully sama si A. Kasih, dengarkan anak apa reaksinya. Sudah itu beri nasihat. Jangan biarkan anak itu dibully, diam-diam, terus di rumah nggak ada yang dengerin. Dia berhasil juga nggak ada yang puji dia, nggak ada yang peduli dia. Dia tidak merasa tidak dihargai. Apakah ada satu pun manusia yang tidak ingin dihargai? Saya mau tanya. Tidak ada. Semua Di juga sini tidak kita lupa. Hargailah orang sekecil apapun. Sekecil apapun karyanya. Orang habis menyapu ini. Terima kasih ya sudah bersih bagus. Kita punya modal cuma ketulusan untuk menghargai orang lain. Ya. Anak kita itu memerlukan perhatian. Sangat perlu. Tanpa perhatian, lama-lama dia ngoceh di luar, dia ikut. Jangan lupa, dia ikut suatu kelompok yang menjanjikan dia sesuatu, padahal kelompoknya nggak baik. Jangan salahkan mereka loh, Ya. salahkan orang tua. Ya. Sering orang tua bilang, saya udah kasih dia duit. Duit bukan segala-galanya. Ya. Perhatian lebih berharga daripada duit. Ya. Ya.
Dan ini ya, cobalah moga-moga akan lebih baik. Saya cuma bisa ngomong. Ya sahabat ya, nah, setelah lewat konten ini semoga sebagai orang tua di rumah, marilah kita selalu memberikan waktu kita untuk anak, mendengarkan keluh kesah mereka, apakah mereka mendapat kegembiraan ataupun kepedihan. Nah, kita harus memberikan suatu solusi. Kita bangun keluarga kita dulu yang baik, memberikan mereka wawasan, memberikan mereka suatu kesempatan ya, harus selalu bertanggung jawab kepada orang dan juga menghargai orang. Jangan lupa harus juga ikut membangun negara. Nah, semoga suatu hari bangsa kita menjadi bangsa yang besar di dunia ini.